menyebabkan kenapa kita membahas buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi sekali lagi mungkin kalau orang yang belum terlalu peduli dengan ibadahnya kepada Allah, belum berpikir bagaimana supaya dia dekat dengan Allah, mungkin tidak terlalu penting bahasan-bahasan yang akan kita bahas. Ya, dan kami sarankan untuk mengikuti bahasan-bahasan buku yang lain ya. Tapi kalau buku ini memang membahas tentang bagaimana seseorang yang peduli benar dengan ibadahnya kepada Allah sehingga dia mau variasikan, dan akhirnya hampir semua ibadah yang pernah Nabi SAW contohkan walaupun dia opsional, pilihan, sunnah, maka tetap dia kejar dengan tujuan agar dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penulisnya juga seorang wanita, Haifah binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah, salah satu penulis buku yang terkenal di Saudi, dan inilah judul buku beliau yang sudah kita katakan tadi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW atau sunnah yang terlupakan. Sekarang kita masuk ke halaman 94 tentang masalah bacaan sholat isya, bacaan sholat isya itu ya. Dan tentu sebelumnya sudah cukup banyak yang kita bahas ya, tentang masalah bacaan-bacaan sholat ya, dimulai dari poin E ya, di halaman 78 itu bacaan sholat. Kita sudah jelaskan apa itu mufassal, kemudian juga sudah kita jelaskan ya, berbagai macam jenis susunan bacaan-bacaan surah Al-Quran. Kita juga sudah membahas di halaman 81, kalau kita reviewkan kembali ya. Di halaman 81 ada poin 1, bacaan sholat subuh. Nah ini yang biasa Nabi SAW baca di saat sholat subuh. Seseorang usahakan agar dia bisa membaca apa yang Nabi SAW pernah baca, walaupun saya bilang tadi sekali seumur hidup ya. Kemudian juga itu sudah kita bahas panjang lebar sampai di poin nomor 2 di halaman 85, bacaan sholat duhur dan asar. Ini tentu kita berharap agar jangan dilupakan begitu saja, tapi bagaimana kita berusaha menerapkan dalam hidup kita. Di antaranya di poin nomor 2 di halaman 85 itu banyak orang tidak faham kalau sholat duhur Nabi SAW itu sangat panjang. Ya, sangat panjang gitu ya. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga sudah kita lanjutkan sampai poin nomor 3 di halaman 90, yaitu bacaan sholat maghrib. Ini juga sudah kita lihat ya. Biasanya kita sering baca surah-surah pendek, tapi yang dicontohkan adalah Nabi SAW membaca surah-surah yang cukup panjang seperti Wal Mursalati Urfa ya, dan surah-surah yang lain sudah kita jelaskan pada kesempatan yang pada saat kita bedah itu ya. Jadi sekarang ini poin nomor 4 lanjutannya.